Kalau kalian bertanya-tanya, real grade terbaik hingga detik ini, apakah God Gundam, New Gundam, High New Gundam, atau Zeta Gundam? Zaman mereka sudah berakhir. Sambutlah Raja Real Grade terbaru. Hai semua, saya Alif Genius dan hari ini kita akan mereview Real Grade RX-782 Gundam versi 2.0 atau Mbah 2.0. Pertama kita lihat dari penampakan boxnya, keren banget ya, elegan banget si Mbah di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani saya di live build pada minggu lalu. Yang ketinggalan mungkin bisa lihat live replay yang ada di channel ini. Harga asli dari Gundam ini adalah 3.850 yen atau sekitar 400.000 ya. Namun sesungguhnya saya menebus dengan harga 0 rupiah untuk Gundam yang satu ini. Mau tahu gimana caranya? Tonton video ini sampai akhir ya. Nggak hanya itu, pada video kali ini kita akan mereview juga weapon set dari Premium Bandai yang satu ini. Box artnya ini mengambil referensi dari weapon set yang keluar di tahun 1980. Untuk weapon set yang satu ini saya tebus dengan harga 2.200 yen. Dan weapon set ini kotaknya kecil banget guys, dan tipis banget. Yap, betul, jadi saya menebus kotak yang kecil dan ramping ini lebih mahal daripada Gundam aslinya. Sedikit info, untuk weapon set yang satu ini itu tidak hanya dijual di website Premium Bandai saja, tapi dia juga dijual di beberapa Gundam base yang ada di Jepang. Harusnya weapon set kayak gini nggak usah Premium Bandai juga nggak apa-apa sih. Bandai. Langsung saja kita melihat isian apa saja yang kita dapatkan kali ini. Sama sekali tidak ada runner reuse pada Gundam yang ini. Semuanya runner baru, dan menariknya, tidak ada advance MS join pada runner yang ini. Jadi kemungkinan besar strukturnya akan mirip New Gundam atau High New Gundam ya. Lalu melihat manualnya, benar-benar runnernya baru semua ya. Tidak ada runner yang tidak dipakai. Manual yang kali ini ada cara yang cukup unik yang akan saya bahas nanti. Untuk detailing dan stikernya tipikal Real Grade. Banyak gak karuan. Total ada 9 runner yang kita dapatkan pada Gundam kali ini. Ini juga saya unboxing weapon setnya, tapi maaf mbahnya udah kelihatan jadi ya di sini. Isinya bener-bener dikit banget ini weapon set. Impresi pertama, ini bener-bener rugi sih saya bayar 2.200 yen. Manualnya aja ini kayak instruksi obat, coba kecil banget. Di weapon set ini kita mendapatkan action base 7. Lihat ini, beam melengkung, luarannya ikut melengkung juga. Lalu ada runner yang unik seperti ini yang akan saya bahas lebih detail nanti. Begitulah penampakan isian yang kita akan review kali ini. Kita lanjut. Perakitan Gundam kali ini itu cukup unik karena Bandai menawarkan dua cara untuk build Gundam yang kali ini. Yang pertama adalah cara biasa kalian build Gundam, jadi kalian build langsung dari kepalanya, langsung badannya, tangannya, kakinya, build Gundam pada umumnya lah. Tapi pada perakitan kali ini saya akan menggunakan cara kedua. Saya merakit Gundam ini dari inner frame-nya. Setelah inner frame-nya selesai, baru saya pasang-pasang armor part-nya. Hasilnya pun akan sama dengan cara pertama. Kelihatannya ini pertama kalinya ya Bandai udah memikirkan kalau misalnya yang rakit tuh bisa loh bikin dari inner frame-nya. Kalau misalnya RG yang dulu itu, ya udah emang bisa build dari inner frame-nya. Cuman itu emang pembuatnya yang harus mikir yang mana yang nggak dipasang, yang mana dipasang. Tapi untuk build kali ini Bandai benar-benar menawarkan technical guide-nya sendiri gitu. Cara build dari inner frame, terus dari inner frame-nya cara masang armornya gimana setelah itu. Salah satu inovasi yang keren lah dari Bandai. Sayangnya sih manualnya cuma bisa di-scan dari QR code ya. Cuma bisa diakses di website. Dia nggak di-print secara fisik gitu. Ya nggak apa-apa lah, Bandai mungkin mendukung Save the Earth, hemat kertas gitu guys. Lalu pengalaman saya merakit ini Gundam. Ini tuh bener-bener pengalaman yang berbeda merakit Gundamnya daripada Gundam-Gundam yang saya pernah rakit sebelumnya. Kalau mau jujur, rakitnya bener-bener ribet sih guys. Pertama partnya kecil-kecil banget. Lalu banyak gimmick-gimmick pasang yang aneh gitu loh. Entah di slide, entah dimasukkan dengan derajat tertentu. BTW istirahat dikit. Ini udah selesai guys inner frame-nya. Pertama kali sih build dari inner frame dan wow. Kalau kata orang-orang sih ini bukan rakit Gundam, ini kayak rakit Lego gitu loh. Tapi walaupun ribet kayak gini tuh satisfying banget sumpah buildnya. Menyiksa tapi yang menyenangkan gitu loh. BTW ini saya nggak tahu saya mikir apa, kenapa saya pasang Gundamnya kayak gini ya. Kalau kalian rakit Gundam ini tuh kayak berasa nagih, addicting, kayak bener-bener pingin rakit Gundam ini terus gitu loh. Mungkin karena saking banyaknya gimmick-gimmick dan pengalaman rakit baru yang ditawarkan oleh Bandai pada Gundam kali ini. Jadi kayak berasa sebuah angin segar lah di dunia Gunpla. Seakan-akan Bandai itu mau bilang kalau misalnya Gundam itu nggak cuma dinikmatin di hasil akhirnya doang, tapi sepanjang prosesnya pun itu menyenangkan loh. Emang sih ada beberapa
beberapa bagian ribetnya karena gimmick-gimmick baru yang ditawarkan ya. Tapi kayak jadi kepo terus gitu loh. Kayak penasaran ini gimana sih cara selesainya. Menurut saya Gundam ini memiliki desain yang sangat jenius sih. Gila emang Bandai. Bandai mikir apa sih ketika desain Gundam ini? Dari awal sampai akhir itu kita diberi pengalaman yang berbeda gitu loh. Ini reaksi saya ketika saya menyelesaikan Gundam ini. Oh my god. Bener-bener oh my god itu sih. Lihat deh. Keren banget sumpah. Nggak percaya loh ini Gundam yang saya bikin selama 12 jam live build kemarin. Oh iya, mungkin sedikit tips ketika kalian rakit ini Gundam. Rajin-rajin rapiin nukmak ya, karena banyak banget part yang nggak bisa dipasang kalau kalian nggak bersihin nukmaknya. Lalu juga hati-hati sama undergate. Sebagian besar runnernya adalah undergate. Dan juga hati-hati salah potong sih. Baca manualnya dengan baik-baik ya. Mana yang harus dipotong, mana yang tidak boleh dipotong. Mungkin bahas sedikit tentang perakitan weapon set dari premium Bandainya ya. Pertama, Action Base 7 ini emang seribet ini ya. Pas live build kemarin kayak pusing sendiri gitu loh bikin base-nya. Runner yang unik dari weapon set ini yang copot. Katanya viewer sih ini runner yang sama kalian dapatkan di senjatanya si Epion. Dasarnya sih karena dia emang rantai sih yang bisa dilekuk-lekukan gitu. Biar rantainya nggak loyo gitu ya pas kita pose-pose nanti. Bazooka yang keduanya sih emang tipikal sama bazooka yang pertama. Lalu mungkin yang menarik 2200 yen guys, dapat lollipop. Itulah impresi pertama saya ketika selesai merakit si lollipop. Lalu rantai yang tadi itu kita sambungkan ke bola ini. Jadi ini apa sih? Kalau bahasa Inggris sih ini mace ya. Tapi kalau bahasa Indonesia apa sih? Palu gada bukan sih? Yang tahu komentar di bawah ya. Ini bahasa Indonesianya apa sih? Untuk detailnya nanti saya akan bahas lebih lanjut. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Impresi pertama melihat dan memegang ini Gundam sih, ini tuh bener-bener kayak bukan Gunpla loh. Kelasnya kayak mainan 1 juta ke atas gitu loh, yang bener-bener udah nggak usah dirakit, yang langsung dimainin. Pertama seperti biasa, tes aja-aja dulu. Artikulasi kepalanya, wah keren banget. Lihat nih, dia itu kayak punya leher gitu. Dia bisa ke atas kayak gini dan bisa menurunduk kayak gini. Kepalanya secara smooth bisa diputar 360 derajat seperti ini. Dia juga bisa patah kanan patah kiri seperti ini. Gak banyak sih, tapi lumayan. Bisa lihat ke atas sampai sejauh ini. Bisa lihat ke bawah sampai sejauh ini. Detail lehernya sampai belakang-belakang loh ini. Lalu yang unik, kalau kepalanya dicopot itu joinnya itu ikut kepala. Kalau Gundam biasanya itu joinnya itu ikut leher kan. Lalu ini yang mungkin menjadi buah bibir yang udah rakit ini si Mbah ya. Meriam yang ada di kepalanya itu kayak tenggelam gitu, kayak kehalang sama bagian kepalanya. Tapi sebenarnya saya nggak kelihatan masalah sih. Bagian lengan mungkin ada sedikit peringatan ya, apalagi di bagian pundak armornya itu. Rawan banget, kayak gampang banget digerakin itu. Jadi hati-hati aja. Mungkin dia ingin memaksimalkan gerakan tangannya sih. Jadi tangannya bisa gerak fleksibel tanpa harus gerak-gerakin si pundak armornya. Jadi emang sistemnya sih pundak armornya itu terpisah sama si lengannya seperti ini. Tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini dan juga punya artikulasi ke atas ke bawah seperti ini. Bisa ditekuk ke dalam ini. Bagian lengannya juga bisa diputar 360 derajat seperti ini. Dan bagian seluruh lengannya juga bisa diputar 360 derajat dari atas sampai bawah seperti ini. Pamer ketek bau dulu seperti ini. Dia bisa sampai ditarik ke atas seperti ini ya guys. Nggak sampai tegak lurus sih, tapi cukup jauh lah untuk ditarik ke atasnya. Gerakan ke sampingnya sih bisa sampai tegak lurus kepala ya, seperti ini. Dan juga bisa ditarik ke belakang seperti ini. Untuk bagian badannya, dia bisa ditarik ke depan seperti ini. Lihat ini detail rongga tubuhnya, keren banget kan. Dia bisa goyang kanan kiri seperti ini. Bahkan bisa sampai goyang inul seperti ini. Lalu pun kalau dia diputar 360 derajat, bisa seperti ini. Walaupun ya ngapain dia putar 360 derajat ya. Di bagian belakang itu ada sistem kuncinya. Kalau kita mau mengeluarkan core fighternya, kita lepas dulu kuncinya. Tariknya agak alot guys, hati-hati patah ya. Ini gimmick keren banget. Core fighter yang biasanya ada di lini MG, bisa loh di lini RG yang 144 kayak gini. Ditambah dia itu transformable loh, nggak cuma sekedar dipasang doang. Dia juga dilengkapi landing gear yang saya lupa review di video kali ini. Untuk pasang kembalinya, pastikan seluruh bagiannya masuk ke tubuhnya seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengunci di bagian belakang seperti ini. Untuk jetpacknya sih nggak banyak artikulasi ya, cuma di bagian roketnya. Ada artikulasi tambahan sih yang nanti kita bahas lebih detail. Untuk bagian roknya bisa dibuka seperti ini. Semua bagian roknya bisa dibuka cukup terbuka ya, bagian depan dan bagian samping. Cuman untuk bagian samping kirinya ini agak rawan. Entah kenapa punya saya atau mungkin yang udah pernah build merasakan hal yang sama. Roknya pun bagian belakangnya juga bisa dibuka seperti ini. Ini adalah bagian untuk memasukkan senjata dan memasukkan stand base. Agak susah sih bukanya. Untuk artikulasi kakinya ini gila banget sih. Coba lihat ini. Lihat seberapa jauh dia bisa digerakkan ke depan.
Maaf, saya terlalu semangat sepertinya. Pastikan roknya terbuka dulu ya sebelum kalian gerakan ke depan. Gerakan ke depannya jauh banget ya, hampir nyentuh dada tuh kaki. Sebenarnya untuk gerakan ke belakangnya terbatas sama roknya ya. Cuman kalau misalnya kita tekuk siku kakinya, dia itu bisa sampai nyentuh bagian belakang punggungnya loh, hampir sampai kepala itu. Lalu juga ini keren banget. Kalau kakinya digerakkan itu ada bagian yang ikut gerak gini. Macam kalau kalian lihat New Gundam atau High New Gundam, gimmicknya sama. Dan lihat ini seberapa sejauh dia bisa split 180 derajat guys. Tapi masalahnya untuk crossing ke dalamnya nggak terlalu banyak ya. Untuk bagian telapak kakinya, armor kakinya cuma bisa digerakkan sedikit. Ujung kakinya punya artikulasi, dan ujung belakangnya pun juga punya artikulasi seperti itu. Bisa diputar 360 derajat seperti ini. Telapak kakinya bisa digoyang-goyangkan seperti ini. Bagian belakangnya bisa ditarik ke depan sejauh ini. Nggak selesai-selesai lah ini review kaki. Banyak banget gimmicknya. Oh, tapi roknya emang perawan banget sih, hati-hati ya. Detail ketika kakinya nekuk itu bagus banget loh. Lihat ini. Yang pernah megang New sama High New itu, ketika kalian megang ini tuh jauh banget bedanya. Berasa ringan dan compact banget gitu loh ini Gundam. Masih nggak percaya Bandai bisa ngemas gimmick sebanyak itu di RG yang sekecil ini. Oke, review artikulasi badan selesai. Kita langsung ke senjata yang kita dapatkan di Gundam aslinya. Pertama kita dapat tameng klasiknya. Cara memasang shieldnya ada dua cara. Bisa dimasukkan ke tangan seperti ini. Oh ya, ngomong-ngomong tentang tangannya rawan banget loh. Hati-hati ya kalau misalnya mau masang-masang. Partisi telapak tangannya itu agak beda. Jadi kalau misalnya nggak hati-hati, dia suka copot-copot sendiri kayak tadi. Jadi ini adalah kalau misalnya kita masukkan gagang yang ke telapak tangan. Dan cara lainnya adalah kita tarik tuas yang ada di atas sini. Tamengnya kita pasang ke bagian lengannya seperti ini. Saya sih lebih prefer cara kedua ya, yang nggak usah dimasukin ke tangan segala. Lalu berikutnya kita juga mendapatkan beam rifle yang detailnya keren banget. Bagian scope-nya bisa digerak-gerakan seperti ini. Bagian gagangnya pun juga bisa digerakkan seperti ini. Bahkan dia punya artikulasi masuk ke dalam keluar seperti ini. Untuk memasang beam rifle-nya di tangan, jangan tertipu sama lubang yang ini. Ini cuma sebagai guide atau sebagai panduan doang untuk memasukkan beam rifle-nya ke tangan. Telapak kirinya juga bisa memegang gagang yang satunya. Agak susah sih buat poseinnya. Saya contohin di sebelah sini ya. Lalu beam rifle ini kita bisa simpan di bagian belakang. Jadi kita tarik bagian yang kecil ini. Nah, untuk senjatanya itu di attach-nya bukan di lubangnya, tapi di bagian kotaknya itu. Jadi dia dimasukkan ke lubangnya seperti ini. Oh ya, untuk bagian shieldnya saya lupa satu hal. Dia bisa dipasang di punggung dengan mengattach lubang kecil ini. Dan dia pun juga bisa digerakkan ketika sudah di-attach di punggung seperti ini. Ini untuk penampakan hyper bazooka-nya. Dia bisa ditarik seperti ini. Mirip sama bazooka yang ada di New sama High New Gundam gitu. Untuk masangnya kita masukkan tangannya ke bagian gagangnya. Lekat banget itu telapak tangan sama bazooka-nya. Jadi buat pose-pose gitu juga gampang kok. Ketika masang-masang di awalnya sih yang susah. Tapi kalau misalnya udah nyantol sama lengannya, udah gampang sih buat diposein. Mungkin juga karena nggak biasa ya sama partisi yang baru dari bagian telapak tangannya. Nah, ini untuk artikulasi tambahan dari jetpacknya. Jadi dia juga bisa di-attach beam saber seperti ini. Dan dia punya artikulasi untuk memudahkan pose, ya pose ala-ala ngambil pedang gitu dari depan. Untuk beam sabernya gampang sih masanginnya, tinggal dimasukkan seperti ini. Lalu kita masukkan beam sabernya seperti ini. Dan jadilah. Gagangnya tuh nggak hanya bisa ditaruh di jetpack, bahkan bisa ditaruh di shield seperti ini. Nggak cuma satu beam saber doang, bahkan dua-duanya bisa dipasang semuanya di satu shield. Selain beam saber, beam rifle-nya pun juga bisa di-attach di shieldnya. Jadi kita taruh gagang yang di atas yang susah banget masangannya. Dan kita pasang seperti ini. Lalu kita lanjut untuk review senjata-senjata yang kita dapatkan dari Premium Bandai Weapon Set. Untuk Super Napalm ini, kita attach langsung ke beam rifle-nya seperti ini. Jadi keren gitu, dia punya grenade launcher. Ini tuh dipakai nggak sih di seriesnya, di episode pertama gitu loh. Tapi sistemnya itu dia tuh nggak keluar dari pelontarnya, dia tuh malah keluar dari ujung beam rifle-nya coba. Lalu kita juga dapat bazooka tambahan. Ini emang bener-bener sama ya, sama yang kita dapatkan langsung dari Gundam aslinya. Oh ya, sekalian saya nunjukin untuk attach bazookanya sama kayak attach beam rifle. Jadi ada di attach di kotak kecil itu. Seperti ini. Maaf guys, mager lepas-lepas. Jadi itu tangan masih nyangkut tuh di bazooka-nya. Selain itu kita juga mendapatkan efek beam lengkung yang seperti ini. Tapi beda dengan yang lurus, dia itu nggak sesolid sama yang lurus. Jadi dia suka belok-belok sendiri kayak gini. Jadi hati-hati ya kalau misalnya pose, dia tiba-tiba turun sendiri gitu. Lalu kita mendapatkan, ini namanya beam javelin. Tapi menurut saya ini lollipop sih. Ini saya lupa di episode mana ya keluarnya. Kalau misalnya kalian tahu, komentar di bawah ya. Jadi karena namanya javelin, sebenarnya dia konsepnya dilempar gitu. Jadi
Jadi pose yang cocok mungkin pose yang kayak gini ya. Lalu ini namanya Gundam Hammer. Bahasa Indonesianya saya nggak ngerti. Bukan palu gada ya. Bahasa Inggrisnya sih mace ya. Artikulasi untuk mace-nya ini benar-benar kelihatan kayak mace sih. Jadi dia untuk setiap partisinya itu bisa gerak-gerak. Dan dia punya dua model bola. Ada model bola yang tajam-tajam gitu. Ada model bola yang lebih landep. Untuk masang di tangannya, pertama kalian lepas bagian bawahnya, masukkan ke tangan seperti ini. Gundam Hammer-nya sih sebenarnya dia nggak dipasangin base aja sudah kuat loh seperti ini. Nah, berbicara tentang base, ini adalah Action Base 7. Awalnya saya pikir Action Base ini tuh cuma buat Gundam Hammer-nya, tapi dia juga kuat menopang si Gundamnya. Sayang banget sih, kenapa sih base-nya Action Base 7 yang tipikal? Padahal dulu-dulu expansion set itu dia bisa ngeluarin base yang khusus buat Gundamnya loh. Untuk menopang Gundam Hammer-nya, masukkan bagian kecil ini ke Action Base dan dipasang seperti ini. Oh iya, kalian mau tahu ya cara saya dapetin Gundam ini di harga Rp0? Jadi kan dia tuh rilis pas saya balik ke Indonesia. Alhasil nggak bisa dong dapetin dengan harga normal di hari H. Nah, saya cari-cari tuh, ada nggak ya reseller yang baik hati jual nih Gundam dengan harga yang ya lumayan lah. Udah hampir putus asa, saya nemu reseller yang jual di Rakuten Marketplace dengan harga 4.860 yen. Kebetulan saya masih simpan poin hadiah pindah provider data sebanyak 13.000 poin atau senilai 13.000 yen atau 1,3 juta rupiah. Emang gila promosi di Jepang tuh. Macam pindah provider merah ke provider biru di Indonesia aja kalian dapat 1,3 juta rupiah loh. Ya udah dong, poinnya kan cukup ya buat nebus 4.860 yen. Alhasil 0 rupiah deh harganya. Jujur harganya sih emang agak goreng ya. Tapi hitung-hitung transport ke toko Gundam yang selalu saya datengin di hari H, itu aja udah makan 1.000 yen untuk pulang pergi. Jadi kan sama aja kan ya. Ya malah saya bisa nebus gratis nih Gundam. Hehehe. Oke, sekian untuk ceritanya. Kita lanjut ke impresi akhir. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Mbah versi 2.0? Sekali lagi saya katakan, Bandai sudah gila. Desain Mbah yang satu ini itu bener-bener di luar nalar. Dari perakitannya, saya bisa katakan, ini salah satu kekurangan dari Gundam ini. Partsnya yang kecil-kecil banget, gimmick pemasangan yang agak aneh dan baru, banyak bagian undergate yang agak merepotkan. Namun dibalik itu adalah sebuah pengalaman perakitan yang baru, yang bukannya bikin frustasi, malah jadi nagih. Bandai pun menyediakan guide khusus untuk rakit dari inner frame-nya, sebuah inovasi yang bagus dan perlu dipertahankan. Lalu hasil akhirnya yang wow, saya kehabisan kata-kata guys. Kita mulai dari mana? Bentuk keluarannya. Bentuk modernisasi Simbah ini benar-benar oke banget. Color separation yang non-debat bagusnya, benar-benar memanjakan mata. Bagian pembukannya di kepalanya yang benar-benar nggak ada masalah sama sekali sih. Menurut saya ya. Cuman kalau saja dibenerin akan lebih baik lagi sih. Artikulasinya udah nggak usah ditanya lagi. Saya benar-benar mau nanya Bandai langsung. Mikir apa sih pas desain ini Gundam? Gimana coba Bandai menawarkan gimmick artikulasi sebanyak itu ke Gundam yang sekecil ini? Bisa menerjemahkan artikulasi sekelas Master Grade atau bahkan kelas Perfect Grade ke kelas Real Grade. Ketika kalian megang ini Gundam tuh berasa kayak punya mainan 1 juta rupiah ke atas loh guys. Nggak sekelas Hot Toys sih, tapi ini kelas mainan mahal. Strukturnya solid, padat, ringan. Bener-bener kalian akan nanya-nanya sendiri. Ini tuh bener-bener Gunpla yang saya rakit tadi. Reka adegan ulang sesuai yang ada di animenya. Dari yang keren-keren, bahkan sampai yang aneh-aneh pun semua bisa kalau pakai Mbah versi 2.0 ini. Bikin posenya tuh satisfying banget. Saya nggak pernah ambil foto sebanyak ini untuk pose satu Gundam loh. Ganti pose yang benar-benar nggak ada masalah. Bahkan ini tergampang dibanding Gundam-Gundam yang lain. Partsnya susah copot dan range artikulasinya luas banget. Mungkin kekurangannya ada di partisi telapak tangannya ya. Agak ribet mekanismenya. Mungkin karena Bandai mencoba desain partisi yang baru pada Gundam kali ini. Set senjatanya satisfying ya, standar dengan senjata yang dimiliki Mbah di animenya. Gimmicknya yang fresh dan banyak. Tapi saya benar-benar tidak merekomendasikan weapon setnya sih. Kalian mending beli Gundam lain guys dengan harga 2.200 yen. Emang sih lebih keren, terutama double bazooka dan grenade launcher buat rifle-nya. Action base-nya lumayan lah, ya ribet sih masangnya. Tapi untuk si lollipop dan bola-bola kematiannya itu tuh yang gak banget menurut saya. Apalagi untuk harga yang cukup mahal. Kalau harganya lebih murah di angka 1.000 yenan gitu mungkin akan lebih worth it ya. Tapi ya mau gimana, dimasukin lini premium Bandai kan. Overall buat Mbah versi 2.0 ini wajib pakai banget untuk punya. Ini adalah kit revolusioner. Mulai sekarang real grade kiblatnya ya kit ini. Kit ini yang akan jadi parameter buat real grade selanjutnya. Zaman New Gundam dan High New Gundam itu udah berakhir guys. Ini nih raja baru dari lini real grade. Nggak hanya ini merupakan raja baru dari lini real grade, saya berani bilang ini mungkin adalah base Gunpla 2024. Kapan lagi guys kalian bisa dapat artikulasi sekelas perfect grade dengan harga yang lebih budget
budget friendly. Ya, ngomongin tentang harga, dengar-dengar harga Gundam ini sudah mulai dipanas-panasin nih oleh para oknum yang tidak bersahabat. Dan saran dari saya, 700.000 guys, harga paling maksimal. Kalau di atas itu please sabar dikit. Insya Allah stok akan selalu tersedia. Bandai sih sudah menjadwalkan untuk produksi kit ini terus-menerus hingga akhir tahun. Jadi tenang saja dan tunggu harga normal kembali ya guys. Ingat ya, jangan kasih makan menimbun. Biarin timbunan mereka jadi debu dan terpaksa untuk nurunin harga sampai normal. Bagi yang masih ragu untuk sentuh level real grade karena takut ringkih, merepotin karena partsnya kecil-kecil, dan banyak makan waktu, segera deh kalian beli kit ini dan buktikan sendiri. Ini adalah kit yang akan merubah pemandangan kalian terhadap real grade sekaligus Gunpla secara keseluruhan. Dan juga sih harapannya dengan rilisnya versi 2.0 ini, real grade yang lama juga akan terupdate juga. Zeta 2.0 anyone? Yap, jadi sekian untuk review Gundam yang satu ini. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa kasih support dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Selanjutnya kita review Gundam apa lagi ya? Bisa kasih saran di komentar juga kok. Sampai jumpa di video berikutnya.